Oke. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, adakah hari ini yang tidak berangkat? Yang sakit? Ada yang suasana hatinya sedih? Tidak. Semuanya ya? Oke, sekarang guru absen dulu. Oke, Elisha Safira. Hadir. Oke, Trivibi. Hadir. Dio Sakro. Hadir. Arsyil Yunwan. Hadir. Chandra. Atika. Meta. Hadir. Tifa. Oke, hari ini hadir semuanya ya. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan menyanyi dan menari. Oke, siap? Anak-anak semuanya begini. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Bagaimana perasaan kalian setelah bernari dan bernyanyi dan menari? Semangat? Atau tambah lemes? Oke, dari lagu tadi atau gerakan-gerakan tadi apa yang kalian ambil? Bagi pelajar Pancasila kalian harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bernalar, nasional. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang anak soleh. Anak soleh itu tidak hanya sikapnya, tetapi juga nilai religiusnya. Oke, coba kalian amati gambar depan. Amati, perhatikan apa yang dapat dari gambar tersebut. Mereka sedang pergi ke masjid. Oke, mereka sedang pergi ke masjid. Terima kasih Mbak Fira. Ada lagi yang jawab? Oke, Mbak Fira. Oke, mereka ingin sholat. Ya, betul sekali. Pada gambar di depan, mereka sedang ingin melaksanakan sholat. Oke, apa sih sholat itu? Kok mereka mau sholat di masjid? Mengapa kita harus sholat? Mengapa kita harus sholat? Kenapa kok mereka sholat? Karena sholat dilanjutkan oleh Rasulullah. Oke, terima kasih Mbak Cita. Lagi? Kewajiban bagi umat muslim. Sholat kewajiban bagi umat muslim. Oke, terima kasih Mbak Fira. Mira? Apa? Karena? Oke, karena sholat untuk orang Islam. Apakah selain orang Islam dia tidak boleh sholat? Ya, betul sekali. Sholat itu adalah bentuk penghambaan kita kepada siapa? Kepada Allah atau Sang Pencipta kita. Kita sebagai umat yang baik, kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang baik, kita harus menghamba atau menyembah kepada Sang Pencipta kita. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari kewajiban sholat selain sholat fardu, yaitu kewajiban sholat Jumat. Oke, tujuannya nanti setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat Jumat dengan baik. Yang kedua, nanti peserta didik dapat mempraktekkan ibadah sholat Jumat dengan baik. Sebelum kita mengenal sholat Jumat, guru akan membagikan beberapa soal yang nanti harus dikerjakan oleh kalian. Soal ini bentuknya reflektif, nanti kalian bisa menjawabnya sesuai pengalaman kalian. Paham? Paham. Oke, silahkan kerjakan soal kalian, waktunya 5 menit.
Ya, tahu keistimewaan sholat Jumat itu apa? Sholat Jumat adalah tuannya semua hari dan hari paling agung bagi Allah dan hari yang lebih agung daripada hari raya dan Idul dan Idul Adha. Ya, betul sekali. Hari Jumat itu adalah hari tertua atau tuannya hari-hari yang lain dan juga hari yang berani bercerita tentang pengalaman bagaimana tata cara sholat Jumat itu berlangsung. Yang berani? Yuk, Irfan. Oke, mandi. Ganti baju. Memakai wangi. Benar tadi kata Mbak Meta. Hari Jumat itu adalah hari tuannya semua hari-hari yang paling agung. Jadi hari Jumat itu hari yang paling agung dari hari-hari lainnya, seperti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Itu kalah agung dari hari Jumat. Kenapa demikian? Karena hari Jumat itu adalah hari yang sangat disukai oleh Allah. Hari Jumat umat Islam juga diperintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Hal ini sesuai dengan surat Al-Jumat ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan kepadamu untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika sholat Jumat itu adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan kapan? Waktu zuhur. Harinya Jumat. Iya, sholat Jumat itu adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu zuhur di hari Jumat. Apa yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat? Yang pertama, dia itu seorang muslim. Muslimnya siapa? Muslim laki-laki. Dia bebas dari halangan yang dibenarkan agama. Maksudnya bagaimana halangan yang dibenarkan agama? Ya, misalnya hujan deras, terus sakit, oke, boleh. Orang yang sudah tua, oke, boleh. Amalan-amalan yang dikerjakan sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Memakai wangi-wangian. Ketika kita hendak melaksanakan sholat Jumat, kita disunahkan melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita mandi terlebih dahulu. Kita mau bertemu sama Allah, kita mau ke tempat rumah Allah, kita memohon kepada Allah, maka kita harus bersih dulu. Bersih itu dilakukan dengan cara mandi. Setelah mandi, kita kan mau bertemu dengan Allah nih, kita mau komunikasi sama Allah, kita harus wangi. Ya, kita mau berteman saja, mau bertemu teman, mau ke sekolah, kita wangi. Masa kita mau ke tempat Allah, mau komunikasi sama Allah, kita tidak? Ada tata cara sholat Jumat. Yang pertama, menyegerakan pergi ke masjid. Kedua, ketika kalian hendak masuk ke masjid, maka disunahkan untuk mendahulukan kaki yang kanan atau kiri? Kanan. Ketika kita sudah sampai di dalam masjid, maka kita harus menjaga adab kita. Yang selanjutnya, dianjurkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang selanjutnya, dianjurkan melaksanakan sholat sunnah sebelum adzan. Ya, muadzin segera mengumandangkan adzan. Khotib pun langsung berdiri di mimbar. Dalam sholat Jumat itu, khotib memberikan khotbah sebanyak dua khutbah itu. Nanti khotib ada waktunya dia duduk dulu terlebih dahulu. Dia duduk sebelum melakukan khutbah ke setelah selesai muadzin segera mengumandangkan iqamah. Nah,
sebelah sana ada 4 stasiun pembelajaran. Yang pertama ada stasiun literasi, yang kedua stasiun game, yang ketiga stasiun visual, dan yang keempat stasiun play learning. Nah, tugas kalian nanti setiap kelompok harus berjalan mengunjungi setiap stasiun yang ada di sebelah kanan. Untuk stasiun pertama ada stasiun literasi. Di stasiun literasi nanti ada disajikan sebuah bacaan. Silahkan kalian pahami, kalian tuliskan apa yang tertuang dalam bacaan tersebut. Yang kedua ada stasiun game. Di stasiun game nanti disajikan permainan di mana di sana kalian harus menyusun beberapa gambar dan juga keterangannya. Setelah kalian susun, silakan kalian tempel pada kertas putih yang ada di depannya. Kemudian ada stasiun visual. Di stasiun visual nanti akan disajikan sebuah tayangan video di mana kalian harus menyimak video tersebut dengan seksama, kemudian tuliskan apa yang kalian dapat pada stasiun visual itu. Untuk kegiatan itu nanti silakan kalian lakukan secara bergiliran. Jadi setiap kelompok nanti mengunjungi berapa stasiun? 3 stasiun, oke? Bergantian, jadi semuanya nanti melaksanakan literasi, melaksanakan game, dan melaksanakan menonton tayangan video atau visual. Nanti kita bermain dengan bernyanyi untuk mengunjungi setiap stasiun. Nanti kita akan nyanyi lagu Naik Kereta Api. Ada yang tidak tahu lagu Naik Kereta Api? Tahu. Oke, nanti ketika keretaku tak berhenti lama, silakan berhenti di stasiun literasi atau game atau visual. Kita mulai dengan bernyanyi 1, 2, 3. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya. Bolehkah naik dengan percuma? Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Kepadanya setiap kelompok 7 menit.
geser ke stasiun berikutnya. Geser ke kiri. Ayo. Geser. Yang kelompok 1 di stasiun literasi. Yang kelompok 2 di stasiun visual, kelompok 3 di stasiun game. Waktunya 7 menit, silakan mulai dikerjakan. Oke, stop. Silakan geser ke stasiun berikutnya. Oke, ulang tuh. Waktunya 7 menit. Stasiun upgrade di stasiun keempat itu nanti tugas kalian mempraktekkan bagaimana sholat Jumat itu dilaksanakan. Oke. Dan bisa ditunjukkan apa yang didapat. Oke, yang dapat 5. Oke, Irfan. Muadzin. Oke, Haikal. Otek. Oke, yang lainnya berarti maaf. Oke, yang pertama kalian masuk masjid dengan kaki kanan. Di dalam masjid apa yang dilakukan? Tadi apa yang dilakukan? Sholat tahiyatul masjid. Ya, di dalam masjid itu ada yang sholat tahiyatul masjid dan ada yang sedang duduk untuk berdoa. Ayo coba dipraktekkan bagaimana sholat tahiyatul masjid. Oke. Seperti sholat pada umumnya ya. Oke. Kita mempraktekkan sholat tahiyatul masjid. Oke. Oke, setelah selesai melaksanakan sholat tahiyatul masjid, mengumandangkan adzan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an
khotbah yang pertama, apa yang dilakukan khotib? Oke, setelah itu apa yang dilakukan? Melakukan khotbah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Oke. Nah, sholat Jumat dilakukan sebanyak 2 rakaat, diakhiri dengan doa dan zikir. Oke. Dari 3 stadium tadi, apa yang kalian dapatkan? Mulai dari stasiun literasi, kelompok 2, silakan jelaskan apa yang kalian dapat dari stasiun literasi. Tadi stasiun literasi kalian membaca tentang apa? Ya, keistimewaan hari Jumat. Ada lagi? Ya, kenapa umat Islam harus melaksanakan sholat Jumat? Ada lagi? Siapa saja yang melaksanakan sholat Jumat? Sunah-sunah apa yang harus dilakukan pada sholat Jumat? Pada stasiun games, apa yang didapatkan kelompok 3? Ya, tata cara sholat Jumat di stasiun game, kalian melatih konsentrasi kalian, melatih kefokusan kalian untuk menyusun bagaimana tata cara sholat Jumat itu dilaksanakan. Yang di stasiun visual, apa yang didapatkan nomor 1? Bagaimana cara melaksanakan sholat Jumat? Ya, Tata cara sholat Jumat. ya, di stasiun visual itu disajikan bagaimana tata cara sholat Jumat yang sebenarnya. Mulai dari berangkat ke masjid, di masjidnya ada kegiatan apa saja, dan diakhiri dengan apa. Sampai di sini paham? Yang prakteknya selanjutnya paham? Oke, yang selanjutnya Guru akan memberikan penilaian untuk mengetahui seberapa jauh kalian paham tentang materi ini. Kita akan dikerjakan secara individu. Untuk yang terakhir ada refleksi kegiatan tentang hari ini. Bagaimana sih kalian? Kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini? Apakah sudah pahamkah, menyenangkankah, membosankan, atau membuat kalian semangat? Silakan kalian tulis pada rubrik refleksi yang ada di depan kalian. Bagaimana kesan kalian pada pembelajaran hari ini? Bagaimana kesannya?
Pengertian sholat Jumat. Apa tadi sholat Jumat? Sholat 2 rakaat yang dikerjakan secara berjamaah pada hari Jumat. Dan jumlahnya 2 rakaat. Oke, ada lagi? Ya, bagaimana tata cara sholat Jumat itu dilakukan? Mulai dari berangkat hingga di masjid. Ada lagi? Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Keistimewaan Sholat Jumat. Hari Jumat. Kalau hari Jumat atau sholat Jumat itu adalah hari yang sangat disukai oleh Allah. Jika di rumah, silakan amati pelaksanaan sholat Jumat yang ada di lingkunganmu. Kalian tuliskan dalam bentuk narasi dan kita bahas di minggu depan. Oke, cukup sekian pembelajaran hari